Kali ini, kita akan mengupas tuntas cerita sebenarnya di balik pembelajaran online, langsung dari sumber-sumber terpercaya. Coba deh kalau dengar pembelajaran online, apa yang langsung kepikiran? Pasti beberapa tahun terakhir ini kan? Nah, gimana kalau saya kasih tahu, ceritanya itu sudah dimulai dari abad ke-8? Yuk kita coba tantang asumsi ini dan telusuri jejak sebenarnya dari belajar jarak jauh. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, penting banget nih kita punya pegangan yang sama. Jadi apa sih sebenarnya pembelajaran online itu? Nah, menurut buku Pembelajaran Online, definisinya simple, proses belajar mengajar yang pakai bantuan jaringan internet. Sip, kita mulai dari sini ya. Jadi ini dia nih gambaran besar pembahasan kita. Pertama, kita akan bedah apa sih sebenarnya pembelajaran online itu. Terus kita lihat evolusi teknologinya. Ketiga, bagaimana cara mengajar jadi berubah. Dan terakhir, apa sih yang bikin sebuah pembelajaran online itu benar-benar bagus dan efektif? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Penting buat kita sadari ya, pembelajaran online itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul kemarin sore. Ini sebenarnya cuma babak paling baru dari sebuah sejarah yang panjang banget, yaitu pendidikan jarak jauh. Nah, sekarang bagian yang seru nih. Kita akan lihat gimana teknologi berevolusi dan mengubah cara kita belajar dari jauh. Ternyata, perjalanannya bisa kita bagi jadi 5 generasi yang beda banget. Bayangin deh, perjalanan ini kita mulai dari teknologi yang paling sederhana, materi cetak. Iya, cuma buku dan kertas. Di zaman ini, satu-satunya cara guru dan murid berinteraksi itu ya lewat kantor pos, semua serba kirim-kiriman surat. Lompat ke era 60-an sampai 80-an, teknologinya mulai rame. Nggak cuma cetak, tapi ada kaset audio, video, bahkan komputer mulai dipakai buat bantu belajar. Dan yang paling keren, inovasi ini melahirkan universitas terbuka pertama di dunia loh, di Inggris tahun 1969. Generasi ketiga ini bawa perubahan besar, komunikasi dua arah secara live. Nah, inilah yang disebut era telelearning. Akhirnya bisa ada interaksi langsung lewat konferensi audio, video, bahkan siaran radio dan TV. Nah, di generasi keempat ini, baru deh kita ngerasa familiar. Internet dan World Wide Web akhirnya datang. Muncullah e-learning yang ngasih kita fleksibilitas luar biasa. Bisa belajar bareng-bareng di waktu yang sama, atau kapan aja kita mau. Dan sampailah kita di generasi sekarang. Generasi kelima ini pakai sistem yang lebih pintar. Bayangin, sistem online yang punya database sendiri, bisa kasih respon otomatis. Tujuannya? Bikin urusan administrasi pendidikan jadi lebih gampang dan efisien. Jadi jelas ya, teknologi itu bukan cuma mengubah alatnya doang, tapi secara mendasar ia juga mengubah cara kita berpikir tentang pengajaran itu sendiri. Yuk kita bedah lebih dalam perubahannya. Oke, buat ngerti pergeserannya kita perlu kenal 2 istilah penting, pedagogi dan andragogi. Gampangnya gini, pedagogi itu cara ngajar anak-anak yang biasanya gurunya yang ngarahin. Kalau andragogi, itu cara membimbing orang dewasa belajar, di mana mereka lebih mandiri. Nah, konsep andragogi ini penting banget, karena orang dewasa yang mandiri itu klop banget sama model pembelajaran online. Cara kita memandang pengajaran ini ternyata juga berevolusi. Ada 3 fase besar. Dulu banget, guru itu pusat segalanya, dia ahlinya. Terus, fasenya bergeser, fokusnya jadi ke belajar bareng-bareng dalam kelompok. Nah, yang paling baru, kendalinya bukan di guru atau di kelompok lagi, tapi di jejaring atau network itu sendiri, tempat semua pengetahuan saling terhubung. Nah, mari kita fokus ke ide yang paling baru dan bisa dibilang paling revolusioner ini, konektivisme. Ini adalah teori yang diciptakan untuk zaman digital. Intinya apa? Belajar itu nggak cuma terjadi di dalam otak kita, tapi justru di luar diri kita. Gambar ini nunjukin idenya dengan pas banget. Belajar itu ya jejaringnya itu sendiri. Artinya, proses belajar itu ada di koneksi-koneksi yang kita buat, ke informasi, ke orang lain, ke sumber daya apapun di luar sana. Menurut teori konektivisme ini, tahu di mana nyari informasi itu jadi jauh lebih penting daripada ngapalin informasinya. Jadi, belajar itu bukan lagi soal menumpuk pengetahuan di kepala, tapi soal kemampuan kita untuk menemukan dan terhubung dengan arus informasi yang ada. Oke, kita udah lihat sejarahnya, udah lihat teorinya. Terus pertanyaannya sekarang, apa sih resepnya biar pembelajaran online itu benar-benar berkualitas dan efektif? Jawabannya terletak pada 4 interaksi kunci. Jelas, kita perlu interaksi dengan materinya, dengan pengajarnya, dan dengan sesama teman belajar. Tapi ada satu lagi yang sering banget dilupain, padahal penting banget. Interaksi kita dengan sistem teknologinya. Gimana kita pakai platformnya itu loh. Model interaksi yang pertama itu sinkronus. Gampangnya, ini interaksi yang real time.
Semua orang kumpul dan ngobrol di waktu yang sama. Contohnya ya kayak kelas video call langsung atau sesi chat bareng. Nah, lawannya adalah asinkronus. Di sini interaksinya nggak langsung, alias tertunda. Kayak balas-balasan email atau diskusi di forum online. Kelebihannya? Jelas, jauh lebih fleksibel karena kita bisa belajar dan ngasih respons kapan aja kita sempat. Jadi, mana yang lebih bagus? Sinkronus atau asinkronus? Jawabannya nggak ada. Dua-duanya punya fungsi beda. Sinkronus itu bagus banget buat bangun motivasi dan rasa kebersamaan. Sementara asinkronus itu juara buat kasih kita waktu buat mikir lebih dalam dan tentu saja fleksibilitas. Nah, semua pembahasan ini membawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau pengetahuan sekarang itu tersebar di mana-mana, di seluruh jaringan internet, lalu apa dong peran utama sekolah? Seiring cara kita belajar terus berubah, institusi pendidikan juga harus ikut berubah. Pertanyaannya, berubah menjadi apa?